Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Anak kami yang berusia 4 tahun terbangun pagi-pagi dan berlari menghampiriku, minta dipeluk. Suaranya yang ceria selalu jadi alasan aku bertahan meski hidup kadang terasa berat. Aku memandang suamiku yang sedang bersiap ke kantor. Dari luar, dia terlihat seperti sosok pria yang ideal, pekerja keras, penyayang, dan selalu ramah di depan orang-orang. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Dia tampak cemas, sedikit tergesa-gesa, dan tak seperti biasanya, dia menghindari tatapanku. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, tapi perasaan aneh ini sudah lama aku rasakan. Malam sebelumnya saat dia tertidur, aku sempat membuka ponselnya. Ada sebuah pesan yang membuatku diam terpaku. Pesan itu datang dari seorang wanita, salah satu rekan kerjanya. Isinya sebenarnya tak terlalu eksplisit, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. "Kamu hebat banget tadi. Aku nggak akan pernah lupa malam ini," tulisnya. Diakhiri dengan emoji hati. Aku mencoba mencari konteksnya, tapi tak ada pesan lain di antara mereka. Seperti semua riwayat percakapan telah dihapus. Aku memilih diam dan menunggu. Aku ingin mendengar penjelasannya sebelum mengambil kesimpulan. Tapi perasaan itu terus menggangguku sepanjang hari. Ketika dia menciumku sebelum pergi kerja, aku mencoba mencari ketulusan dalam tatapannya. Tapi yang kutemukan hanyalah jarak. Di saat aku mencoba menenangkan diri, rasa penasaran mulai menguasai pikiranku. Aku tak tahu, tapi aku merasa sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti menunggu bom waktu. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dia sering pulang terlambat dengan alasan lembur. Dan setiap kali aku bertanya, dia hanya menjawab singkat, tanpa memberi banyak penjelasan. Semakin aku bertanya, semakin dia menjauh. Suatu malam aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Saat dia tertidur, aku kembali membuka ponselnya. Kali ini aku lebih teliti. Aku menemukan folder tersembunyi di aplikasinya, dan di dalamnya ada foto-foto dia bersama wanita lain. Foto-foto itu tidak sekadar menggambarkan hubungan rekan kerja biasa. Ada keintiman yang tak bisa disembunyikan. Aku merasa darahku mendidih, tapi aku tetap berusaha menahan diri. Aku ingin memastikan semuanya sebelum konfrontasi. Keesokan harinya, aku mengajak salah satu temanku yang bekerja di kantor suamiku untuk berbicara. Dari dia, aku mendengar bahwa ada rumor tentang hubungan suamiku dengan seorang rekan kerja baru. Wanita itu cantik, muda, dan menurutnya sering terlihat bersama suamiku, bahkan di luar jam kerja. Aku merasa dikhianati. Setelah 5 tahun menikah, aku tak pernah membayangkan ini akan terjadi. Malam itu, aku menunggunya pulang, mencoba bersikap seperti biasa. Saat dia masuk rumah, aku memintanya duduk di ruang tamu. Wajahnya langsung berubah ketika melihat ekspresiku. "Aku sudah tahu semuanya," kataku dengan suara bergetar. Dia terdiam. Untuk sesaat, aku berharap dia akan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tapi dia malah membela diri. "Kamu ngerti, ini nggak seperti yang kamu pikirkan," katanya. Perkataan itu hanya memperburuk situasi. Aku memintanya menjelaskan, tapi dia terus mengelak. Hatiku hancur, tapi aku tahu bahwa ini baru permulaan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dia sembunyikan, dan aku bersumpah akan mengetahuinya. Hari-hari setelah konfrontasi itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Hubungan kami memburuk drastis. Dia semakin jarang pulang ke rumah, dan setiap kali aku mencoba membahas masalah ini, dia selalu menghindar. Ada banyak hal yang tak masuk akal. Tagihan yang tiba-tiba menumpuk, telepon dari nomor tak dikenal, bahkan surat peringatan dari bank yang aku temukan di meja kerjanya. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk membuka dokumen-dokumennya. Di sana aku menemukan beberapa bukti transaksi keuangan yang mencurigakan. Jumlahnya tak masuk akal, ratusan juta rupiah yang entah kemana. Aku mencoba menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di bidang hukum untuk meminta penjelasan. Dari hasil pembicaraan itu, aku mengetahui bahwa suamiku terlibat dalam kasus korupsi di kantornya. Skandal ini melibatkan sejumlah orang, dan dia adalah salah satu pelaku utamanya. Aku terhenyak. Bukan hanya perselingkuhan, tapi juga pengkhianatan terhadap keluarganya sendiri. Aku tak bisa membayangkan bagaimana dia bisa melakukan ini, sementara aku dan anak kami hidup dengan penuh kepercayaan padanya. Aku mencoba menahannya malam itu, memintanya menjelaskan semuanya, tapi dia justru marah, menyebutku mencampuri urusannya. Pertengkaran itu begitu panas hingga membuat anak kami menangis. Dia akhirnya pergi meninggalkan rumah dengan wajah penuh amarah.
Dan itu adalah terakhir kalinya aku melihatnya. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari pihak berwenang. Mereka menanyakan keberadaan suamiku yang ternyata sudah menghilang sejak malam itu. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, aku menyadari bahwa dia telah meninggalkan kami, membawa semua uang yang selama ini kami kumpulkan untuk masa depan keluarga. Setelah suamiku menghilang, hidupku berubah drastis. Aku harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya seorang diri. Tagihan utang yang dia tinggalkan terus berdatangan, termasuk dari bank yang mengatakan bahwa rumah yang kami tinggali dijadikan jaminan atas pinjaman yang dia ambil. Aku benar-benar merasa terpuruk. Aku mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang keberadaannya. Aku bertanya kepada teman-temannya, keluarganya, bahkan rekan-rekan kerjanya, tapi semua jawaban sama. Mereka tidak tahu di mana dia berada. Aku juga menyadari bahwa dia telah merencanakan ini sejak lama. Semua tabungan kami di rekening bersama lenyap, hanya menyisakan beberapa ribu rupiah. Dia bahkan membawa perhiasan yang aku simpan di lemari, sesuatu yang selama ini aku pikir aman. Hidup tanpa kepastian ini sungguh menyiksa. Aku tidak hanya merasa dikhianati, tapi juga kehilangan pijakan. Orang-orang mulai berbicara di belakangku, menuduhku sebagai bagian dari kesalahan yang dia buat. Aku mencoba kuat, terutama untuk anakku, tapi kenyataan ini terlalu berat untuk kuhadapi. Namun, aku tidak menyerah begitu saja. Aku memutuskan untuk menyewa seorang detektif pribadi dengan sisa uang yang aku miliki. Aku harus tahu di mana dia, apa yang dia lakukan, dan mengapa dia meninggalkan kami seperti ini. Aku tidak peduli seberapa buruk hasilnya, aku hanya ingin kebenaran. Setelah berminggu-minggu mencari, akhirnya aku mendapatkan kabar dari detektif yang kusewa. Mereka menemukan jejaknya di sebuah negara Asia Tenggara. Dia tinggal di sebuah apartemen mewah dengan wanita yang kutemukan dalam foto-foto di ponselnya. Rasanya seperti tertikam 2 kali. Bukan hanya dia meninggalkan aku dan anak kami, tapi dia menggunakan uang hasil korupsi untuk menjalani hidup mewah dengan wanita itu. Aku mencoba menghubungi pihak berwenang untuk melaporkan keberadaannya, tapi proses hukum tidak semudah itu. Sementara itu, aku masih harus berjuang membayar utang-utang yang dia tinggalkan. Rumah kami hampir disita, dan aku harus mencari pekerjaan baru yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Meskipun begitu, aku mulai menerima kenyataan bahwa hidupku kini berbeda. Aku belajar untuk tidak lagi bergantung pada orang lain. Aku fokus pada anakku yang menjadi satu-satunya alasan aku tetap berdiri. Meski sulit, aku mulai melihat ini sebagai kesempatan untuk membangun hidup baru. Namun, aku tak bisa sepenuhnya melupakan rasa sakit yang dia tinggalkan. Setiap malam, aku bertanya-tanya bagaimana seseorang yang aku cintai dan percaya sepenuhnya bisa mengkhianati keluarganya sendiri. Pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah terjawab, tapi aku memilih untuk tidak lagi membiarkannya membebani langkahku ke depan. Bulan-bulan berikutnya adalah perjuangan panjang untuk memulai dari nol. Aku berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kami. Meski begitu, hidup tetap sulit. Aku harus merelakan rumah kami yang akhirnya disita bank dan pindah ke kontrakan sederhana. Setiap malam, aku tidur dengan hati berat memikirkan masa depan anakku yang kini harus tumbuh tanpa seorang ayah. Suatu hari, aku menerima kabar dari pihak berwenang. Mereka telah melacak keberadaan suamiku dan sedang menyusun kasus untuk membawanya kembali ke Indonesia. Meskipun seharusnya aku merasa lega, aku justru merasa hampa. Bahkan jika dia tertangkap, luka yang dia tinggalkan tidak akan sembuh begitu saja. Hidup kami sudah terlanjur hancur. Namun, ada sesuatu yang tak terduga. Di antara dokumen-dokumen yang dia tinggalkan, aku menemukan sebuah surat yang ditujukan padaku. Surat itu berisi permintaan maaf. Dia mengaku bahwa dia merasa terjebak dalam ambisi dan tekanan pekerjaan, hingga akhirnya memilih jalan yang salah. Dia juga menyatakan bahwa dia meninggalkan kami bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia merasa tidak bisa lagi memberikan apa yang kami butuhkan. Surat itu ditutup dengan janji bahwa suatu hari dia akan kembali. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang dia buat. Hidup ini milikku dan anakku, dan aku harus memastikan kami memiliki masa depan yang lebih baik. Seiring waktu, aku belajar untuk melepaskan beban yang dia tinggalkan. Aku tidak lagi mencari kabar tentang dia, tidak lagi membiarkan kepergiannya menghancurkan semangatku.
Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam dendam dan penyesalan. Aku memilih untuk bangkit demi diriku sendiri dan terutama demi anakku.